Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Gondes Fintech. Bagaimana kabarnya kalian semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana tentang pinjaman online kalian? Mudah-mudahan kan bisa terlepas dari dunia perpinjolan. Nah, di video kali ini saya akan nge-share yaitu 3 kesalahan fatal nasabah yang gagal bayar atau gagal bayar di pinjol legal. Jadi buatkan semua nih nasabah yang gagal bayar atau bayar di pinjol legal ya, kan jangan sampai melakukan 3 kesalahan ini. Nah, buatkan juga dimohon untuk jangan skip-skip video ini ya. Kenapa? Supaya kalian mengerti dan paham apa yang saya sampaikan. Karena takutnya kalian tidak paham apa yang saya sampaikan. Oke, baik, apa sih 3 kesalahan fatal saat kita gagal bayar atau gagal bayar di pinjol legal ini? Oke, baik, tanpa berlama-lama mari kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, jadi untuk pertama di sini saya akan langsung saja ke intinya, yaitu kesalahan fatal yang pertama yaitu kan membaca pesan dari DC pinjol legal. Kenapa membaca pesan dari DC pinjol legal itu termasuk ke kesalahan fatal? Jelas, karena nantinya kalian akan kena mental, kalian akan ketakutan karena kan membaca pesan dari DC pinjol legal ini. Emang kalau awal-awal kalian baca ya itu biasa-biasa saja. Tapi kalau kalian keseringan membaca ya, saya beri jamin kalian pasti ketakutan, pasti kalian kena mental. Kalian harus tahu, DC pinjol legal ini tidak sembarangan mengirim pesan kepada kalian. Pasti di dalam pesannya itu ada kata-kata ancaman, entah itu ancaman dibawa ke juru hukum atau ancaman dibawa ke juru pidana. Itu sudah jelas. Jadi supaya hal itu tidak terjadi ya, kalian hindari membaca pesan dari DC pinjol legal. Kalau kalian mau gagal bayar dengan tenang, kalau kalian mau gagal bayar dengan aman. Itu untuk kesalahan fatal yang pertama. Nah, kita lanjut ke kesalahan fatal yang kedua, yaitu kalian tidak menghapus aplikasi pinjol kalian yang kalian gagal bayar. Contohnya seperti ini ya, kalian sudah tidak sanggup membayar pinjaman kalian di pinjol legal tersebut. Nah, kalau kalian sudah tidak sanggup ya, kalian hapus dulu aplikasi pinjolnya. Kenapa sih kalian harus menghapus aplikasi pinjolnya? Karena kalau kalian tidak menghapus ya, nantinya DC pinjol legal ini bisa mengakses galeri kalian, bisa mengakses kontak-kontak yang ada di HP kalian. Jadi nantinya galeri kalian ini bisa dijadikan bahan ancaman oleh DC pinjol legal. Dan DC pinjol legal ini bisa meneror kontak-kontak kalian dan mempermalukan kalian ya. Jadi sudah jelas pastikan bakal malu karena kontak-kontak kalian diteror dan memberitahu bahwa kalian itu punya utang di pinjol legal atau di pinjaman online. Kan itu sudah jelas membuat kalian malu. Jadi supaya hal itu tidak terjadi ya, kalian langsung saja hapus aplikasi pinjol yang kalian gagal bayar. Nah, itu untuk kesalahan yang kedua yang harus kalian hindari. Dan untuk kesalahan yang terakhir itu kalian tidak mengganti kartu HP kalian, kalian tidak mengganti WA kalian, kalian tidak mengganti email kalian. Kenapa itu termasuk kesalahan kalian? Karena ya sudah jelas kalau kalian gagal bayar atau bayar di pinjol legal sudah jelas kan pasti diteror. Entah itu lewat WA, lewat telepon, bahkan lewat email, itu sudah jelas. Tapi kenapa kalian hanya menikmati saja ya teror dari DC pinjol legal ini? Alhasil ujung-ujungnya kalian kena mental, kalian ketakutan karena kalian diteror oleh DC pinjol legal ini. Nah, kalau kalian tidak mau seperti itu ya, kalian harus saja ganti kartu HP kalian, kan ganti WA kalian. Karena seperti yang kalian ketahui ya, teror DC pinjol legal ini sehari bisa 200 telepon atau 100 SMS. Itu sudah jelas. Dan sudah dipastikan juga ya, kan bakal merasa terganggu atau kehidupan kalian pasti merasa risih karena diteror oleh DC pinjol legal ini. Jadi kalian gak usah pusing, kalian langsung saja ganti kartu HP kalian, kalian ganti WA kalian. Nah, jadi itulah 3 kesalahan fatal nasabah yang gagal bayar atau bayar di pinjol legal. Kalian dengan sampai melakukan 3 kesalahan fatal tersebut ya. Kalau tidak nantinya kalian akan ketakutan, kan akan panik. Emang yang namanya utang piutang itu wajib dibayar ya. Tapi kalau keadaan kalian tidak punya uang, seperti ekonomi kan sedang turun drastis, ya mau bagaimana lagi. Kalian juga harus ingat ya, kalian gak usah takut tentang gagal bayar di pinjol legal. Karena risiko terberat gagal bayar atau gagal bayar di pinjol legal itu hanya namakan masuk sidik OJK saja. Tidak ada risiko terberat dibawa ke juru hukum atau dibawa ke juru pidana, itu tidak ada. Risiko terberatnya hanya namakan masuk sidik OJK saja. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buatkan semua nasabah pinjaman online atau buatkan semua nasabah finansial legal. Oke, saya Gondes Fintech pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.